Sahabat terkasih, menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Banyak cobaan yang Tuhan berikan untuk menguji kita, maka itu diperlukan iman yang kuat. Karena kekuatan iman hanya bisa dilihat pada saat Tuhan memberikan ujian kepada kita. Jadi sahabat, mari pahami bahwa iman yang kuat adalah kunci bagi kita untuk membuka dan menerobos segala kesulitan dan juga kunci keintiman pada Tuhan. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Dan tema kita hari ini, diberi kuasa untuk membuka pintu-pintu dan menerobos. Sahabat yang baik, mari kita berdoa ya, supaya firman Tuhan hari ini sungguh membuat kita mengerti bahwa Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan, kami percaya hari ini anugerah-Mu turun untuk kami. Biarlah melalui firman-Mu, kami boleh mengerti janji-Mu yang dahsyat ini. Bahwa Tuhan sedang membuka pintu-pintu yang baru untuk kami boleh menerobos dan mengalami kemenangan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Yesaya pasal 45 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Mari kita baca ayat selanjutnya, Yesaya 45 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Wah, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan ya. mengurapi kita, memberi kita kuasa, dan Tuhan akan membuka pintu-pintu di depan kita ya. Nah, ini adalah janji Tuhan untuk orang yang diurapi, yaitu orang yang sudah diberi kuasa dan otoritas oleh Allah untuk melakukan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya terjadi di bumi. Sehingga melalui orang yang sudah diurapi ini, rencana Allah yang dinubuatkan dan yang sudah dijanjikan oleh Allah terjadi dan digenapi. Amin. Wow, ini luar biasa ya. Dan pada masa perjanjian lama, tidak semua orang diurapi dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih dan yang menerima anugerah Tuhan untuk diurapi dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Yaitu orang-orang yang rendah hati, yang hidupnya benar, dan yang takut akan Tuhan. Wah, ini benar banget ya. Zaman dulu hanya orang tertentu hanya ya. Orang tertentu. Tapi oleh anugerah Tuhan kita semua sudah menerima pengurapan di dalam itu Kristus ya. Amin.
Karena oleh pengurapan dan kuasa roh Tuhan yang ada pada mereka, membuat mereka memampukan mereka untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Dan tentunya untuk menggenapi rencana Tuhan, supaya terjadi dan digenapi di bumi. Seperti yang terjadi dengan Kores, yang dalam sejarah Kores ini dikenal sebagai orang yang rendah hati. Amin ya, orang yang rendah Nah, hati ini ya. penting banget ya, orang yang rendah Penting hati sekali ya. Sehingga oleh kerendahan hatinya dan oleh pengurapan roh Tuhan ini, Tuhan memegang tangan kanannya Iya. untuk menundukkan bangsa-bangsa yang ada di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Tuhan juga membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Wah, dahsyat ini banget dahsyat ya. Tuhan akan membuka pintu-pintu di depannya sehingga ya. semuanya terbuka ya. Wah, amin. Nah, kemudian oleh pengurapan roh Tuhan ini, maka Tuhan sendiri yang akan berjalan di depannya. Untuk apa? Untuk meratakan gunung-gunung, untuk memecahkan pintu-pintu tembaga, dan untuk mematahkan palang-palang besi. Sehingga Tuhan memakai Kores untuk membuka pintu-pintu dan untuk menerobos. Wow, ini luar biasa Tuhan memakai orang diurapi Iya, ini ya. amin. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, kita harus rendah hati dan Amin. bangkit untuk percaya dan mengerti bahwa di dalam Kristus kita ini sudah diurapi dan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kita sudah memiliki kuasa dan otoritas yang sama seperti Kores untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan juga untuk menggenapi rencana Tuhan agar terjadi di bumi ini. Wah, Amin. luar biasa. Kita sudah diurapi, sudah diberi kuasa dan otoritas itu ya. Nah, jadi sebagai orang percaya, kita harus selalu rendah hati untuk mau dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, ini penting banget ya, rendah hati supaya bisa dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Amin. Yaitu dengan kita menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk mengarahkan, untuk memimpin dan membawa kita supaya hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita dapat mengalami terobosan dan kemenangan. Wow, ya terobosan dan kemenangan. Sehingga oleh pengurapan Roh Kudus memberi kita kuasa dan otoritas untuk dapat menundukkan bangsa-bangsa yang ada di depan kita. Iya. Untuk melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu kemenangan yang ada depan kita. Sebab Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Untuk apa? Untuk menerobos, untuk berperang, dan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Wah, ini luar biasa ya. Tuhan berjalan di depan kita untuk menerobos dan memberikan kemenangan kepada kita. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini akan menguatkan kita dari Yesaya 45 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Aku akan berikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Puji Tuhan ya, bagi Tuhan harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi itu adalah ada di dalam manusia Ya, itu ya. Manusia itu punya harta yang luar biasa tuh. Iya, Ya. punya potensi dan sebagainya. Ya. Dan karena dosa, maka semuanya itu membuat potensi daripada manusia itu, potensi, talenta, dan kekayaan yang ada pada manusia menjadi terpendam. Ya, tersembunyi dan jadinya. tersembunyi Ya, ya. betul ya. Tetapi oleh pengurapan Roh Kudus, maka semua potensi, semua talenta, dan semua kekayaan yang ada pada manusia akan diberikan kepada kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan singkat ini kita dapat menyimpulkan bahwa orang yang sudah diurapi oleh Roh Tuhan adalah orang yang sudah diberi kuasa dan otoritas untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kita sudah diberi kuasa dan otoritas untuk dapat melakukan kehendak Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita akan baca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus
dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Puji Tuhan, firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas bahwa kita semua yang sudah ada dalam Kristus harus percaya, mengetahui dan mengerti bahwa kita adalah putra-putrinya Bapa di surga yang sudah menerima pengurapan Roh Kudus dari Yang Kudus, yaitu dari Bapa di surga. Pengurapan Roh Kudus ini adalah kuasa dan otoritas yang membuat kita dapat mengerti dan menangkap apa yang menjadi kehendak Allah dan yang memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya rencana Allah dalam kehidupan kita dapat terjadi dan digenapi. Oleh karena itu, supaya pengurapan Roh Kudus ini dapat bekerja dalam kehidupan kita, maka kita harus rendah hati untuk menyerahkan hak kepada Roh Kudus supaya memimpin kehidupan kita sehingga hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita sesuai, sepakat dengan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema diberi kuasa untuk membuka pintu-pintu dan menerobos. Nah sahabat yang baik, ini ada beberapa DM masuk, salah satu diantaranya. Silakan sayang. Ini dari Filia Biwa ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Shalom juga Filia. Ya. Kami berharap Filia sedang menyaksikannya ya saat ini ya. Nah demikian isi DM-nya. Saya bekerja sembari kuliah. Saya harus membayar biaya kuliah saya semester ini karena sudah lama nggak bayar-bayar. Tapi saya kena PHK dari pekerjaan saya sehingga saya kesulitan. Kalau semester ini saya tidak bisa bayar kuliah, saya tidak bisa mengikuti UAS. Saya capek banget Pak Bu, berjuang sendirian. Tuhan akan benar-benar menuntun saya kan? Ya Filia, kita luar biasa ya. Tapi Filia masih tenang nih kayak tapi begini. Filia di saat ini dia sedang bergumul ini Tenang ya Filia ya. Kami sangat-sangat mengerti keadaan kamu yang sedang membutuhkan biaya untuk kuliah. Tapi sesuai dengan tema kita hari ini, diberi kuasa untuk membuka pintu-pintu dan menerobos. Jadi Filia, janganlah engkau menyerah dan jangan putus asa. Kalau saat ini pintu pekerjaan yang lama tertutup, pasti Tuhan membuka pintu pekerjaan yang baru untuk biaya kuliah Filia. Karena Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhan Filia ya. Amin. Ada firman di dalam Filipi 4 ayat 19 yang mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Biarlah ayat ini menjadi satu pegangan ya. Jaminan juga. Jaminan bagi Filia ya. Dikatakan memenuhi segala keperluanmu. Iya, termasuk kebutuhan pekerjaan, kebutuhan untuk bayar kuliah, kehidupan juga. Tapi yang penting adalah Filia benar-benar pegang ini. Ambil ini sebagai milikmu dan katakan bahwa engkau mengalami terobosan bersama dengan Tuhan. Jadi Filia, jangan engkau menyerah ya. Kita akan berdoa untukmu. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa, ada kuasa di dalam kesepakatan, dan kita juga percaya Tuhan kepada Tuhan bahwa saat ini siapapun yang menyaksikan, mungkin ada sahabat yang baik yang lain dalam pergumulan seperti Filia ini ya. Kita mau sama-sama berdoa ya. Kita percaya Allah mendengar doa kita dan Allah menjawab doa kita dengan kemenangan yang gilang gemilang ya. Amin. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, kami bersyukur Engkau sudah memberikan kepada Filia Tuhan selama ini. Engkau memberi kekuatan, anugerah untuk Filia kuliah dan bekerja. Dan kalau saat ini Filia maupun sahabat yang baik yang lain Tuhan yang mengalami pergumulan ini, di mana Filia mengalami PHK di saat dia membutuhkan uang untuk kebutuhan kuliahnya, Bapak Engkau mengetahui keadaan anakmu. Kami percaya Bapak Engkau tidak pernah meninggalkan Filia dan sahabat yang baik yang lain. Kami percaya Engkau ada bersama dengan Filia, bersama sahabat-sahabat baik yang lain. Apapun kesulitan dan masalah yang kami hadapi,
Kami hanya berharap kepadamu. Amin. Karena Engkau, pertolongan kami hanya dari Engkau. Bahkan jaminan kami adalah perkataanmu, janjimu, bahwa Engkau memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kami katakan amin Tuhan atas apa yang Kau katakan. Kami sepakat dengan kebenaran firman-Mu dan kami sepakat dengan kebenaran firman-Mu yang mengatakan Engkau berjalan di depan kami, melakukan satu terobosan, membuka jalan-jalan yang tertutup dan membuat kami dapat masuk dan merobos semua tantangan yang ada. Demikianlah terjadi atas diri Filia dan sahabat-sahabat yang baik yang lain yang saat ini mengalami pergumulan. Kami mau pegang semua janjimu dan kami mau percaya serta sepakat dengan Engkau bahwa kami mengalami terobosan, kami mengalami satu kemenangan dan kami mengalami apa yang dikatakan bahwa Allah kami memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, berikutnya ada DM dari Freddy NB. Malam sahabat Terang Kasih. Selamat malam juga Selamat malam. Freddy ya. Berharap Ya. sudah menyaksikan juga program Terang Kasih ini ya. Demikian isi DM-nya. Kenapa ya saya merasa hidup saya ini penuh kesialan? Setelah ditipu orang, proyek saya gagal. Saya diselingkuhi pacar saya. Apakah Roh Kudus benar-benar bekerja untuk saya? Ya, ini kayak apa? Udah jatuh ketimpa tangga begitu ya. Jadi, Freddy, kamu jangan sedih ya, Freddy. Jangan juga berpikir negatif ya. Karena kami mengerti lah situasi yang dihadapi Freddy ya. Sepertinya Tuhan tuh di mana begitu ya. Nah, sesuai dengan tema bahwa kita sudah diberi kuasa untuk membuka pintu-pintu dan menerobos. Jadi, Freddy responnya harus terus positif dan tentunya bersyukur. Dan terus percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu berkatnya untuk Freddy. Dan membuat Freddy keluar dari masalah ini ya. Jadi Freddy ada firman-Nya nih yang menguatkan Freddy dan tentunya sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti Freddy. Iya ya, udah susah, tambah begini ya. Nah, ada ayatnya. Roma 8:28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, Freddy pegang ya. Ada rencana Allah. Nah, karena ada rencana Allah dalam kehidupan kita, maka semua yang terjadi pasti akan mendatangkan kebaikan. Nah, Ya. ini harus dipegang oleh Harus kita dipegang, ya. karena iblis berusaha menggoyahkan supaya kita nggak memperoleh janji berarti Tuhan. kalau Freddy diselingkuhin sama pacar, berarti bukan rencana Tuhan. Amin. Nah, gitu aja. Jadi jangan jadi pahit. Ya. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Freddy. Dan kalau mengalami kegagalan, berarti proyek itu bukan rencana Tuhan, gitu. Amin. Ya. Dan percaya bahwa pasti Tuhan memberikan yang Iya, rencana Tuhan. pasti akan berikan yang rencana Tuhan. Jadi kita berdoa buat Freddy ya. Dan sahabat yang baik juga, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, bersyukur bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan dalam kehidupanmu ya. Kita berdoa. Bapak, kami pegang firman Tuhan ini. Kami berkata untuk Freddy, kami menolak semua yang negatif dalam pikirannya. Dan juga kami berkata hari ini bangkit untuk Freddy untuk berespon benar dan positif. Untuk percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidupnya. Dan semua yang terjadi akan mendatangkan kebaikan. Bahkan lebih baik lagi terjadi. Kayak berdoa Tuhan sendiri akan membawa Freddy keluar dari masalahnya. Untuk bisnisnya, pekerjaannya, semua Tuhan buka pintu-pintu mujizat terjadi. Bahkan untuk sahabat yang baik yang mengalami situasi seperti ini, kami berkata bangkit, percaya bahwa Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan semua rencana Tuhan yang baik itu terjadi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita karena apa? Kita merasa
merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Itu karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita, hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat diberi kuasa untuk membuka pintu-pintu dan menerobos. Yang pertama, belief system kita atau sistem keyakinan kita harus percaya bahwa di dalam Kristus kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita sudah diurapi oleh Roh Kudus, sehingga kita sudah diberi kuasa dan otoritas untuk dapat membuka pintu-pintu dan untuk menerobos. Yang kedua, kita harus rendah hati untuk menyerahkan hak kepada Roh Kudus untuk memimpin kita, supaya hati, pikiran, perasaan, dan keinginan kita sesuai, selaras, dan sepakat dengan kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan, sehingga dapat melakukan kehendak Tuhan. Ketiga, pengurapan Roh Kudus dan kerendahan hati akan membuat kita menyatu dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kita memiliki kuasa dan otoritas untuk dapat membuka pintu-pintu kemenangan, pintu-pintu mujizat, dan pintu-pintu janji Tuhan. Sahabat yang baik, apakah saat ini kau sedang membutuhkan jalan keluar untuk setiap masalahmu? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, kita harus percaya bahwa yang dapat menolong kita dan memberi jalan keluar untuk masalah kita hanya Tuhan, bukan manusia. Mari saat ini serahkan hidupmu kepada Tuhan dan bukalah hatimu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang akan menolong dan memberi jalan keluar untuk masalahmu. Mari kita datang kepadanya. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa di dalam Kristus kami ini sudah diurapi dan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami percaya bahwa kami sudah memiliki kuasa dan otoritas untuk melucuti raja-raja, untuk membuka pintu-pintu kemenangan dan pintu-pintu mujizat yang ada di depan kami. Kami percaya dan kami deklarasikan oleh pengurapan Roh Kudus yang ada pada kami, maka Tuhan memegang tangan kanan kami. Tuhan berjalan di depan kami untuk menerobos dan untuk berperang bagi kami dan untuk memberikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.